Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami supaya kami memiliki mata batin, melihat, merasakan, mendengarkan, mencecap dan menghirup kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan lewat peristiwa-peristiwa di sekitar kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam konflik Yesus dengan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang meragukan Yesus. Ya. Tetapi kita melihat di situ ketika terjadi konflik seperti ini, terjadi sesuatu apa? Ada Yesus menampakkan kemuliaannya, menampakkan gagasannya, menampakkan kehendaknya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan siapa yang percaya padaku akan memiliki hidup kekal. Ya. Dan itu membuat orang Yahudi semakin marah karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Tetapi itulah bagi kita, syukur bagi kita bahwa itu Tuhan Yesus nyatakan itu kepada kita. Dan mereka mengatakan kami keturunan Abraham. Yesus benar, kamu keturunan Abraham, tapi secara legal saja, secara keturunan saja, pengakuan saja, tetapi tidak mampu menghayati nilai-nilai semangat roh dari Abraham. Kalau kamu anak Abraham, kamu pasti mengenal aku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini yang dinyatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Nah, apa yang bisa kita pelajari, kita renungkan itu? Pertama adalah bahwa setiap konflik, setiap penderitaan, setiap situasi yang terjelek sekalipun, itu mengungkapkan suatu revelasi, suatu pewahyuan. Pewahyuan tentang apa? Pewahyuan apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap yakin merasakan kebenaran Tuhan? Seperti dalam bacaan pertama hari ini, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel itu yang diminta untuk menyembah berhala. Raja Nebukadnezar dan mereka mengatakan tidak. Kalau kami diselamatkan Tuhan, Yahweh, kami bersyukur. Bila tidak pun kami tidak mau menyembah dewa-dewa di luar Kristus, di luar Allah. Dan ternyata benar. Ketiga orang ini diselamatkan meskipun bara api nyala oleh malaikat yang melindungi mereka. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, dalam situasi konflik seperti ini justru kita menyadari pendampingan Tuhan, kekuatan Tuhan. Nah, disitulah ya kita memiliki kebenaran tentang Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita ketika kita menderita, salib, sakit, penderitaan, masalah, problem. Maukah kita bersandar kepada Tuhan? Yakin, percaya dalam situasi yang sejelek, sesakit, semenderita apapun, Tuhan takkan pernah meninggalkan kita. He never abandon us. Itulah, meskipun saya tahu pada saatnya kita mengeluh, mengerang, sakit, menderita seperti orang Yahudi yang menghujat Allah ketika mereka berada di padang gurun, tidak ada air, tidak ada makanan, segala macam. Dan itu natural, alamiah pada kita semua. Nah, disitulah kita lihat kita diuji untuk tidak hanya percaya, tapi menyerahkan diri kepada kuasa Allah. Kita tidak bisa mengontrol kehidupan, kontrol. Ini suatu tantangan besar. Kita suka mengontrol kehidupan, mengontrol orang lain, mengontrol Tuhan, mengontrol diri kita. Kita lepaskan genggaman tangan kita ini. Sekali lagi kita lepaskan, lepas. Kita tidak mengontrol tapi kita dikontrol Tuhan. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dan ini kata kontrol ini juga penting. Setiap orang yang mengontrol kehidupan, mengontrol orang lain, maka dia menjadi kaku. Dia tidak bisa mendapatkan rahmat karena Tuhan akan memberikan ini kepada kita dalam tangan kosong. Tapi kalau karena begini, kita marah, kita kecewa, Tuhan enggak akan memberi. Mari kita lepaskan kontrol hidup kita. Kita bersandar kepada Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan iman sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu akan kekeras kepalaan orang Yahudi. Semakin Yesus menyatakan siapa dirinya, identitasnya, semakin orang tegar tengkuk, marah, kecewa. Ya. Suatu ketertutupan, ya. Kekakuan,
kekeras kepalaan. Nah, itulah yang terjadi pada kita. Ya. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat supaya di masa saat-saat kita menjelang Paskah ini biasanya kita mengaku dosa sebagai kewajiban, sebagai keharusan setahun sekali, ya pokoknya dijalankan. Saatnya sekarang saudaraku terkasih, dalam iman kita tidak cukup hanya kewajiban, tidak cukup hanya ritual liturgis, tetapi harus personal. Apakah Anda tergerak untuk mengaku dosa? Caranya entah bagaimana yang telah diminta oleh gereja. Tidak bisa secara langsung, tapi juga mungkin secara online. Tak apa caranya. Ya, pengakuan dosa umum. Nah, coba. Nah, bagaimana kita sebelum kita mengakukan dosa umum, maka mari kita lihat ketujuh dosa kita itu, ya. Marah. Apakah kita masih punya dendam, punya kekecewaan, punya kesakitan, ya. Energi api marah. Kita dendam, kita simpan dalam hati kita yang terdalam. Kita tidak mau mengampuni, kita tidak mau memaafkan. Ya. Kikir. Saya aja butuh Romo. Bagaimana saya membantu orang lain? Ya. Bantulah secukup seikhlas Anda kepada orang-orang yang apa yang bisa Anda bantu kepada sekitar Anda. Siapapun juga. Orang di sekitar rumah Anda. Bantuan tidak berupa materi, tapi suatu sikap batin, suatu dorongan untuk dekat pada orang sombong. Kita merasa paling hebat, kita merasa paling kuat, kita merasa tidak mau mendengarkan orang lain, merasa diri segala sesuatu hebat. Ya. Kemudian gelojoh. Gelojoh itu rakus. Ya. Rakus, kita menyimpan banyak hal, makan, dalam minum, atau apapun seolah-olah kita kekurangan gak akan habis. Ya. Gitu. Malas. Malas itu adalah bantalnya setan. Jadi ketika kita malas berdoa, ketika kita malas untuk melakukan yang terbaik, apa saja, ya kita tidur, kita lemah. Ya. Kemudian iri, membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain lebih hebat, saya lebih bodoh. Ya. Saudara, coba kita lihat itu di sendiri. Kita perhatikan itu. Kita lihat satu saja dari ketujuh itu. Satu saja. Dan mohon ampun kepada Tuhan. Kalau satu itu nanti lama-lama yang lain akan mengikuti. Cabul misalnya. Bagaimana selama masa-masa ini kita menggunakan, membuka internet untuk kepentingan kesenangan pribadi. Atau kita pakai untuk doa dan segala macam. Saudara, mari Anda dan saya bersama-sama meluangkan waktu 15 menit melihat diri kita, mohon ampun kepada Tuhan secara personal, dan Tuhan hadir di situ. Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan terlibat dalam seluruh proses hidup kita. Dan itu tidak akan membuat kita takut, gelisah, cemas. Tapi ketika kita sekedar liturgi, sekedar ritual, kurang ada relasi personal, maka itu akan menimbulkan ketakutan-ketakutan. Semoga Anda dan saya hari-hari ini mulai merenungkan tentang dosa kita dan mulai datang mohon ampun kepada Tuhan dengan cara Anda masing-masing yang diterima oleh gereja. Semoga Tuhan memberkati Anda, mendorong Anda, dan Santo Yosef membawa Anda untuk semakin mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus, merasakan kuasanya. Bersama Bunda Maria kita diajak merasakan kuasa Allah dalam hidup Anda lewat tangan hamba-Mu ini. Menyentuh Anda, hati, pikiran Anda, seluruh tubuh Anda dengan kasih karunia yang melimpah kuasanya Bapa dan Putra dan Roh Kudus.